Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum merenungkan bacaan Injil hari ini, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristiani kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi
ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu juga menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita mengenal peribahasa yang mengatakan bagai anak ayam kehilangan induknya. Rasanya peribahasa ini begitu pas untuk menggambarkan keadaan para murid Yesus setelah Yesus wafat disalib. Para murid tercerai-berai, mereka kebingungan. Ada 2 orang muridnya yang kembali ke Emmaus. Mereka kecewa. Harapannya kepada Yesus yang tampil sebagai pembebas bangsanya tidak terpenuhi. Maka mereka tinggalkan Yerusalem, kembali ke dunia lamanya. Pikiran sempitnya, kekecewaannya terhadap Yesus telah menghalangi penglihatannya, sehingga mereka tidak mengenali ketika Yesus datang, ketika Yesus mendekat, bahkan berjalan bersama, terlebih ketika nimbrung dalam percakapan mereka di jalanan itu. Percakapan mereka di perjalanan itu semakin lama semakin mendalam. Percakapan yang semakin membawa penjernihan pemahaman diri tentang siapa sesungguhnya Yesus. Meski mendapat teguran menohok sebagai bodoh, lamban hati, dan tidak percaya, namun hati mereka berkobar-kobar. Lukas melukiskan semakin terbukanya hati dan pikiran mereka pada Yesus dengan ungkapan, ketika sampai di Emmaus, hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam, mereka mengundang Yesus tinggal bersamanya. Dan Yesus memenuhi undangan mereka. Yesus tinggal bersamanya. Sewaktu duduk makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tindakan itu membuat mata mereka terbuka. Mereka mengenal Yesus. Kemudian mereka bangun, terus kembali ke Yerusalem dan menceritakan kepada ke-11 muridnya apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu Yesus memecah-mecah roti. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Ya, keterbukaan yang berdampak luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kita dapat mengadakan rekoleksi bersama Yesus. Kisah Emmaus ini dapat kita jadikan rujukan, dapat kita jadikan model sebuah refleksi yang sejati, sebuah rekoleksi yang sejati. Ada materi rekoleksinya, ada pendampingnya, ada metodenya, ada tempatnya. Materi rekoleksinya adalah pengalaman hidup sehari-hari kita.
para murid mengalami kekecewaan, dan itu pengalaman hidupnya menjadi pengalaman yang dijadikan materi rekoleksi. Pendamping utama rekoleksi adalah Yesus sendiri. Metode rekoleksinya adalah percakapan, tukar pikiran, dialog, refleksi bersama Yesus. Tempat rekoleksinya di jalanan, dimanapun, di rumah kita, sesuai dengan kondisi. Dan yang pokok, dampak rekoleksi berupa teguran, bisa berupa yang tindakan yang membuat hati berkobar. Ada penjernihan pengenalan diri Yesus. Terjadi transformasi sehingga mereka bangun dan kembali ke Yerusalem mewartakan Yesus yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, tolok ukur keberhasilan rekoleksi adalah menghayati identitas Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada muridnya. Merayakan Paskah, merayakan Yesus yang bangkit dengan memecah-mecah roti dan memberikannya kepada yang lain. Selamat merayakan Paskah, selamat rekoleksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.